Hey guys, jadi inilah sequel terakhir dari Soul Land ini. Kita lanjut dari cerita sebelumnya. Pipitong pun memerintahkan untuk segera menyerang klan Ubin Pagoda dan Naga Petir. Seluruh persiapan sudah siap. Serangan pun akan dilaksanakan malam ini. Di sisi lain, di keadaan Tang San, mereka pun membahas rencana ke depannya. Tang San berkata ia akan mencari Xiao Wu, sekaligus mendapatkan cincin roh ke-6-nya. Ia akan berangkat besok pagi. Mupai dan Cucing juga akan balik ke kerajaan Xingluo dalam beberapa hari lagi. Sedangkan Rongrong dan Phoenix akan tinggal lebih lama di akademi ini. Phoenix berkata ia ingin menjadi guru di Akademi Shrek dengan embel-embel menemani kepala sekolah Flander. Namun tentunya Mupai tahu itu hanyalah sebuah alasan untuk mendekati garis-garis sekolah. Semuanya pun tertawa menertawai Phoenix. Dan beberapa saat kemudian di klan Ubin Pagoda, sebelum kejadian ayah Rongrong masih sempat berbicara kepada Paman Tulang. Sekelompok orang pun sedang berlatih di luar. Tiba-tiba udara menjadi dingin. Perasaan mulai tak enak. Orang-orang dari istana Wuhun pun menyerang. Salah satu murid klan Ubin Pagoda berhasil mengirimkan kode darurat sebelum ia mati. Karena rencananya terbongkar, tuala ular pun langsung memerintahkan untuk menyerbu. Beberapa penjaga klan Ubin Pagoda pun dibunuh tanpa ampun. Ada beberapa tuolok sekaligus yang menyerang istana Wuhun. Beberapa saat kemudian, Paman Pedang Pendatang ia menahan bagian depan. Namun, di sisi bagian dalam klan, ternyata klan tidak terjaga. Sekelompok musuh sudah masuk sampai ke dalam karena bisa terbang. Klan Ubin Pagoda pun hancur. Ya, di pertarungan tersebut, ayah Rongrong dan Paman Tulang pun segera meninggalkan klan. Namun di sisi Paman Gensu, ia harus melawan 4 tuolok sekaligus. Alhasil, ia pun kehilangan lengan kanannya. Namun untungnya, masih bisa selamat. Esok harinya, ayah Rongrong pun datang ke akademi. Dengan marah, ia mengatakan kalau klan Ubin Pagoda sudah hancur. Hanya tinggal 1/3 murid yang berhasil selamat. Tujuannya datang ke sini adalah untuk memperingati Guru Tase. Karena mungkin klan Naga Petir yang akan selanjutnya menjadi target. Rongrong pun sangat terpukul mendengar hal tersebut. Belum lagi ditambah soal Paman Pedang yang tangannya patah. Setelah hal itu, ayah Rongrong pun meninggalkan akademi. Ia akan memindahkan seluruh murid yang tersisa di kerajaan Tiantou. Suatu hari nanti, ayah Rongrong bertekad akan bertempur melawan istana Wuhun sampai akhir. Malam harinya, di istana Wuhun pun Ketua Gagak melaporkan keadaan di lapangan kepada Pipitong. Total kerugian istana Wuhun ini cukup besar. Mereka kehilangan 4.000 prajurit dan 3 dari 4 tuolok juga terluka. Kerugian ini 2 kali lipat dibandingkan klan Ubin Pagoda. Di sisi lain, di klan Naga Petir sendiri, malam harinya Guru Tase dan Bibi Erlong pun berkunjung dengan maksud mengabari. Namun ternyata klan Naga Petir diserang bersamaan. Beberapa mayat sudah mengapung di pinggiran. Klan Naga Petir hancur total. Tak satu pun yang tersisa. Hanya murid yang sedang di luar yang selamat. Guru Tase dan Bibi Erlong pun sangat terpukul.
Total ada 8.000 prajurit yang menyerang. Istana Wuhan kehilangan 3.000 prajurit dan 9 master jiwa yang kuat. Beberapa saat kemudian Helena juga datang. Ia menenangkan Pipitong yang sedang marah. Di sisi lain, ia juga mengabarkan misi pemburuan hewan roh sekarang. Sekarang hewan roh ratusan ribu tahun tersebut memang masih belum terlihat. Namun sebentar lagi, tim sudah akan sampai ke jantung hutan Xingtuo. Pipitong pun menyuruh Helena untuk ikut dalam tugas ini. Kembali ke Guru Tase, mereka pun balik ke akademi. Guru Tase menceritakan kalau klan Naga Petir sudah hancur. Saat mereka kembali, sudah terlambat. Bahkan ayahnya, yang adalah pemimpin klan, harus dilucuti untuk mengambil 3 tulang rohnya. Guru Tase pun sangat marah kepada Pipitong. Beberapa saat kemudian, Xingming pun datang. Ia membawa kabar yang baru saja beredar, bahwa dalam 1 tahun kemudian, Istana Wuhan akan memilih ulang 7 klan yang paling kuat. 7 klan yang terkuat ini nantinya harus di bawah kendali Istana Wuhan. Tampaknya tujuan Istana Wuhan selanjutnya adalah menyerang 2 kerajaan besar, Kerajaan Tiantou dan Kerajaan Xingluo. Di sisi lain, di keadaan Tangshan, ia pun sudah mulai perjalanan mencari Xiao Wu. Tangshan terus berjalan sampai malam hari. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk beristirahat. Dengan kekuatan barunya, ia pun membuat bayangan untuk mencari tahu keadaan 1.500 meter ke depan. Hal ini untuk menghindari binatang buas yang mungkin menyerang. Secara tak sengaja, Tangshan bertemu dengan sekelompok orang berbaju hitam. Di sana ia pun melihat kakak Helena dan juga Yen yang ikut. Tangshan pun mulai khawatir kalau mereka sudah tahu lokasi Xiao Wu. Pilihan Tangshan pun terbatas. Peluang menang akan lebih kecil apabila Tangshan menyerang. Hingga akhirnya Tangshan pun memutuskan untuk menyamar bergabung dengan kelompok Istana Wuhan. Pertarungan pun sempat terjadi sebentar. Hingga akhirnya kakak Helena dan seluruh orang Istana Wuhan pun mengepung Tangshan. Di sini Tangshan beralasan kalau ia sedang mencari teman untuk berburu binatang roh. Namun alasan itu tentu saja tidak cukup kuat. Tolok Krisan dan hantu pun ingin langsung menyerang. Namun beberapa saat kemudian muncullah Helena. Ia sangat senang melihat Tangshan kembali. Namun tentu saja Helena mengenal Tangshan sebagai Tang Yin. Helena pun salah tingkah saat berbicara kepada Tangshan. Melihat hal itu, Yen pun menjadi sangat marah. Ia langsung menyerang Tangshan. Yen ini menembakkan bola api untuk menyerang Tangshan. Namun Tangshan berhasil menahan seluruh serangan tersebut. Hingga akhirnya Helena pun menghentikan mereka. Kali ini Yen pun terpaksa harus pergi. Singkat cerita, Nana pun menceritakan tentang Tang Yin yang membantunya di kota pembunuh. Alhasil, Tolok Krisan dan hantu pun membiarkan Tangshan ikut berburu kali ini. Di sisi lain, di kerajaan Tiantou, Raja Xueyue menjadi impulsif karena ulah dari Istana Wuhan. Raja Xueyue ini ingin langsung menyerang balik Istana Wuhan. Namun Guru Tase berkata bahwa kerajaan Tiantou belum cukup kuat saat ini. Saat ini jumlah prajurit kecil memang sangat banyak, namun tak sebanding dengan 20.000 prajurit Wuhan yang semuanya adalah spirit master yang sangat kuat. Maka dari itu, Guru Tase pun menyarankan untuk bergabung dengan kerajaan Xingluo. Meskipun kerajaan Tiantou dan Xingluo ini sudah lama bersaing, namun saat ini mereka menghadapi lawan yang sama. Kerajaan Xingluo pastinya juga akan berpikir demikian. Guru Tase pun berkata, ia akan melatih kesatria kerajaan sebanyak mungkin.
Sisanya pun tinggal Raja Xueye yang harus bernegosiasi dengan kerajaan Xingluo. Kembali ke perkemahan, Tuolok Hantu menyuruh Nana untuk mencari tahu identitas Tang Yin sebenarnya, terutama tentang di mana lokasi persis klan Palu sekarang. Tampaknya Istana Wuhan masih sangat terpukul karena kejadian waktu itu. Tuolok Hantu pun menyuruh Nana menanyakan hal ini kepada Tang San apabila ingin hidup bersamanya. Dan esok paginya Helena pun masuk ke camp Tang San. Di sini Tang San pun duluan bertanya apa yang sebenarnya mereka lakukan. Helena pun membocorkan semuanya kepada Tang San. Ternyata selama ini benar dugaan Tang San bahwa mereka ingin mengincar Xiao Wu. Lalu Helena pun bertanya tentang ranah pembunuh mirip Tang San. Tang San sedikit mengarang. Ia berkata kalau ia tidak bisa mengendalikan ranah pembunuhnya. Hal itu pun sempat membuat kekacauan di klan dan karena itu pun Tang San diusir. Helena pun merayu Tang San dan tak bertanya lebih lanjut. Ia hanya meminta Tang San untuk bergabung ke Istana Wuhan apabila tidak ada tujuan nanti. Dan beberapa saat kemudian perjalanan pun berlanjut. Mereka sudah dekat ke jantung hutan Xingtuo ini. Tang San pun duluan membuat bayangan untuk mencari Xiao Wu. Hingga di tengah hutan, ia pun bertemu dengan kera raksasa. Ular piton ox langsung menyerang balik Tang San agar tak bisa melihat lebih jauh. Seketika suara Xiao pun muncul. Ia malah menyambut tim dari Istana Wuhan. Tampaknya Xiao pun sudah sangat kesal dan ingin membalaskan dendam ibunya. Hingga akhirnya mereka pun tiba di pusat hutan Xingtuo ini. Bertemulah kembali Tang San dan Xiao Wu. Ia sedang bersama kera raksasa. Tanpa panjang lebar, mereka pun langsung bertempur. Ya, sekarang semuanya pun tahu siapa Tang Yin sebenarnya. Helena pun sangat shock karena ternyata selama ini yang mencintai Tang San, Tuolok Krisan, dan hantu sedang menahan kera raksasa. Alhasil Tang San pun berhasil kabur. Namun sayangnya di tengah perjalanan mereka harus bertemu lagi dengan monster laba-laba wajah iblis. Laba-laba wajah iblis kali ini berumur 30.000 tahun. Ia sangat gesit dan penuh ilusi. Tang San pun terluka setelah bertarung dengannya.
Ya, tampaknya ini adalah hari yang cukup sial bagi Tang San. Ia harus berhadapan lagi dengan sekelompok tim Istana Hun yang tertinggal tadi. Di sana pun ada Yen dan ketua besar lainnya. Yen ini sudah sangat kesal terhadap Tang San. Mereka semua menggunakan wujud tubuh Martial Soul skill ke-7. Tang San yang sudah babak belur pun harus bertarung mati-matian. 小王，你先走。 逃不掉了！ 魂骨！ Dan akhirnya inilah momen yang paling GG, yang paling epic, yang paling ditunggu-tunggu di saat Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk Tang San. Xiao Wu membuat bidang pelindung yang sangat besar hingga seluruh tim Istana Hun tak bisa mendekat. Xiao pun berkorban untuk menghidupkan Tang San kembali. Oke, khusus edisi spesial ini kita udah buat MV-nya. Awas baper guys, enjoy MV-nya.思念蔓延滋长，那段时光。
是我奋不顾身的疯狂，听见吗？我的呼唤，跨越悲伤，奔向你的胸膛。你是我长发竖起的梦想，也是我低头许下的愿望。有一天，你会隆重登场，牵着我去看那岁月绵长，牵着我去看那相思断肠。Ya, Changsan pun mendapatkan cincin roh ratusan ribu tahun di cincin keenamnya. Setelah hal itu, Xiao pun berubah menjadi wujud berlemah kelinci kecil. Dari sinilah kita akan tutup pembahasan sequel Soul Land ini. Sequel Soul Land ini masih ongoing, sekarang baru episode 147. Di mana saat Xiao mati ini kita sudah bahas sampai episode 134. Nantinya Xiao pun bisa dihidupkan kembali setelah mendapatkan 3 tanaman yang sangat langka. Namun hal ini tentu saja masih jauh dan sequelnya sejauh ini juga masih belum ceritakan ke sana. Sequel ini masih ongoing, maka dari itu kita akan bahas sequel Soul Land sampai di sini aja ya. Oke guys, thank you banget yang udah ngikutin sequel Soul Land nih dari part pertama sampai akhir. Semoga bisa menghibur kalian semua. Untuk beberapa saat, mungkin kita nggak akan upload dulu karena ingin rehat sebentar. Bye! 还是不放弃，我不要去聆听所谓天意，拼了命找寻有关于你，心头苍凉，月色照亮，世界在你眼眸不设形状。